tanah kuburan Nabi lebih mulia dari Ka'bah. Tanah kuburan Nabi lebih mulia dari Arasy, lebih mulia dari surga. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, kita juga bersyukur dengan anugerah Rajab dan anugerah bulan-bulan yang Allah agungkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu ditambah lagi oleh Allah dengan anugerah bulan Sya'ban dan Ramadan, dan juga anugerah hari-hari yang diagungkan, baik itu malam Jumat dan harinya, juga malam Senin dan harinya, termasuk juga malam Kamis dan harinya, termasuk juga malam Idul Fitri dan harinya, malam Idul Adha dan harinya, malam Arafah dan harinya, malam Tarwiyah dan harinya, malam Asyura dan harinya, malam Tasu'a dan harinya, dan sepuluh hari dan malamnya di awal bulan Dzulhijjah, ditambah dengan 3 hari dan malamnya hari Tasyriq, dan juga 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, dan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lalu ditambah lagi dengan waktu-waktu yang diagungkan, yaitu setelah melewati tengah malam sampai subuh, lalu ba'da subuh sampai terbit matahari. Ditambah lagi juga setiap sehabis salam dari sholat fardu. Ditambah lagi adalah waktu antara 2 khutbah Jum'ah di hari Jumat, dan setiap dari asar sampai maghrib di hari Jumat. Ini adalah saat-saat yang diistimewakan oleh Allah. Ini anugerah yang harus kita syukuri. Ada lagi yang harus kita syukuri, adalah tempat-tempat yang Allah agungkan di muka bumi ini, yaitu masjid-masjid, terutama masjid yang 3 yang merupakan rajanya masjid. Itu istilah kita saja, artinya masjid yang paling diunggulkan oleh Allah, yaitu Masjidil Haram, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut Al-Masjidun Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa di Palestina, dan juga Ka'bah Baitullah, dan juga tempat melaksanakan manasik haji, apa itu tempat tawaf, tempat sa'i, Safa Marwah, juga tempat wukuf, tempat mabit di Muzdalifah, tempat mabit di Mina, dan sumur-sumur, ya, tempat melemparkan batu ke sana. Dan juga termasuk di awal, yaitu tempat berniat ihram, apa itu Dzulhulaifah, yaitu Bir Ali, apa itu Juhfah, apa itu Qarnul Manazil, apa itu Yalamlam.
apa itu masjidnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa itu Hudaybiyah, apa itu Ja'rana. Ini tempat-tempat yang dimuliakan Allah, termasuk Gua Hira, tempat khalwatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul, dan tempat diangkatnya beliau menjadi Rasul. Termasuk juga Gua Hasur, tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghindari dari kejaran kaum-kaum kafirin musyrikin yang mau membunuhnya. 3 hari 3 malam di sana. Ini tempat-tempat mulia. Dan banyak lagi tempat-tempat mulia. Di antara tempat yang paling mulia di muka bumi adalah tanah kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanah kuburan Nabi lebih mulia dari Ka'bah. Tanah kuburan Nabi lebih mulia dari Arash, lebih mulia dari surga. Allah juga termasuk tempat dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat ibadahnya para Rasul. Itu tempat-tempat mulia. Hatta tempat ibadahnya wali-wali Allah, orang-orang saleh, menjadi istimewa itu tempat. Sehingga Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam ketika berdoa ingin memiliki putra, Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah ketika beliau berdoanya di tempat ibadahnya Siti Maryam. Dan Allah menyebutkan hunalika da'a Zakaria rabbah. Yaitu di tempat itulah, yakni tempat ibadahnya Siti Maryam, kamarnya Siti Maryam. Padahal Siti Maryam bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi Zakaria begitu berdoa di tempat ibadahnya Siti Maryam, langsung dikabul doanya oleh Allah. Dikasih putra, padahal sudah tidak mungkin punya putra di usia yang sudah tua. Allah, maka tempat-tempat wali dan orang-orang soleh itu, ya, kalau kita berdoa di sana itu mempercepat diijabahnya doa. Ya, pahami oleh kita. Karena tempat ibadahnya orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah, itu tempat berkerumunnya malaikat Allah dan tempat bersemayamnya rahmat dan keberkahan dan pertolongan dari Allah. Catat ini ya, dasarnya Al-Quran. Dan kita juga bersyukur dengan anugerah dihadirkannya benda-benda yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini. Seperti mana ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa? Batu, tapak 2 telapak kaki Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga terbentuk bekas telapak kaki itu terbentuk di sana. Yang sekarang dikasih bangunan istimewa, ya, di tempat tawaf makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan, makom itu adalah batu tapak. Ya.
disebut makom karena mulia. Maka tempat yang dimuliakan itu suka disebut makom. Orang-orang yang mulia adalah sahibul makom. Hatta kuburan orang-orang mulia disebut makom, makam, gitu kan. Nah, makom itu juga kedudukan. Orang-orang mulia itu orang-orang yang punya makom di sisi Allah. Nah, termasuk Hajar Aswad itu benda-benda mulia. Dan itu benda-benda Hajar Aswad itu termasuk benda surga. Tadinya putih dan bercahaya. Itu terang menerangi kota Mekah. Nah, kenapa hilang cahayanya menjadi hitam? Nabi sudah menyebutkan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, karena itu dihitamkan oleh dosa-dosa Bani Adam yang menciumnya. Berapa miliar kan? Dari zaman Nabi Adam itu sudah ada. Di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai masa kita diciumi terus. Kalau yang menciumnya para nabi dan para rasul, tambah keberkahannya. Dan kita akan mendapatkan keberkahan karena satu, batu itu adalah batu surgawi. Yang kedua, batu itu disentuh oleh bibirnya para nabi, para rasul, termasuk Rasulullah SAW. Jadi kita niat ngalap barokah, dari barokahnya semua para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah SAW, dan bibirnya para wali-wali Allah, ulama Allah, ya kan? Para sholihin dan mukminin mukminat. Kita akan mendapatkan barokah kalau niatnya seperti itu. Dan barokahnya luar biasa. Bukan sekedar cium batu, enggak, tapi niat mengambil keberkahan. Dan itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Masya Allah. Dan juga banyak lagi benda-benda yang dimuliakan, seperti halnya air zam-zam, ya? Seperti halnya pakaian bekasnya Rasulullah SAW, sekarang masih ada. Para sahabat Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, dalam hadis Sahih, coba dilihat dalam hadis Muslim juga, Masya Allah, itu jubah Rasulullah SAW setelah Nabi wafat disimpan jubah itu di Siti Asma. Siti Asma itu saudarinya Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, istrinya Sayyidina Abu Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Siti Asma juga sama, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW wafat, jubah Rasulullah SAW disimpan di Siti Asma, dirawat oleh Siti Asma. Kalau ada sahabat yang sakit, ya, itu dipinjam jubah Nabi itu, lalu direndam, airnya diminumkan, dimandikan, sembuh, kan? Jadi para sahabat itu di masa itu, Masya Allah, ya, tidak membutuhkan dokter. Kenapa? Karena keburu sembuh, berbagai permasalahan selesai. Allah dengan jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih ada sampai sekarang, dan masih ada. Dan juga sandalnya Rasulullah SAW masih ada. Yang mana sandal Nabi itu yang Masya Allah dipijakan di atas Arsyur Rahman, di mana aras itu satu alam yang meliputi seluruh alam semesta. Artinya, ya, bahwa sandalnya Rasulullah SAW, ingat, kemuliaannya di atas seluruh alam semesta.
dipijakan ke aras. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, sandal beliau tidak dilepas. Sandal beliau tidak dilepas. Allah, jangankan kaki Nabi, sandalnya saja sudah begitu agungnya. Maka banyak yang tafaul. Tafaul itu nurut buat, ya, nurut buat. Ada yang bikin sendal bentuknya seperti sendal Rasulullah SAW. Bahkan ada yang bikin kopiah juga kayak ini kan. Ada ini, ada seperti polanya sendal Rasulullah SAW. Kan? Dia juga bikin tuh disimpang di rumah, apa di serambi rumah itu apa dekorasi plafon, ada modelnya kan, model sendal Rasulullah SAW. Barokah, tafaul. Nah, Allah, benda-benda yang agung, ya, banyak sekali bekas para nabi yang